of August 2021. Hari ini adalah hari Senin. Okay, but before we start our lesson, it's better if we pray first. Okay, now let's pray. Close your eyes and fold your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind. Please bless us. Bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke, nah tadi kita sudah berdoa. Nah sekarang Miss Yesi mau anak-anak kelas 5 semua semangat dengan melakukan tepuk PPK. Oke, let's do it. Come on. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, tepuk semangat. Semangat, semangat. Yeay. Salam literasi. Ayo membaca. Oke, nah sudah semangat ya anak-anak? Oke, now we are going to learn about tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Maka anak-anak simak video Miss berikut ini ya. Jangan di skip, tonton sampai habis ya anak-anak. Oke? Nah, anak-anak coba perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Nah, dari gambar-gambar ini kita bisa membuat sebuah cerita melalui ide pokok tiap paragrafnya. Namun sebelumnya, kamu boleh membuat cerita dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, amati dengan cermat gambar tersebut. Yang kedua, buatlah ide pokok masing-masing gambar. Yang ketiga, kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Berikut sebagai contoh cerita dari rangkaian gambar. Hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Nah, jadi Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Nah, itu dia cerita dari rangkaian gambar yang diilustrasikan pada slide itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya coba perhatikan wacana mengenai gerabah dari Pulau Madura. Nah, gerabah merupakan salah satu warisan karya budaya yang sangat tua. Jadi gerabah ini terbuat dari tanah liat ya anak-anak. Nah, peralatan pengrajin gerabah Madura merupakan alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Dan untuk alat-alatnya biasanya cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti di buku kamu boleh baca ya anak-anak. Nah, selanjutnya adapun ide pokok dari paragraf pertama yaitu salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Nah, di buku kamu juga dijelaskan beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembuatan gerabah. Nah, kamu boleh baca pada halaman 126 ya anak-anak. Nah, anak-anak, tahukah kamu para pengrajin menggunakan alat geraknya berupa tangan untuk menghasilkan gerabah? Alat gerak tersusun atas tulang-tulang yang saling bersambungan. Sambungan antar tulang tersebut disebut sendi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sendi. Sendi merupakan persambungan antara dua buah tulang atau lebih. Nah, berikut ini berdasarkan alat geraknya sendi terbagi menjadi yang pertama sendi mati, yang kedua sendi kaku, yang ketiga sendi gerak. Sendi mati tidak memungkinkan gerakan.
Sedangkan sendi kaku memungkinkan sedikit gerakan. Dan sendi gerak dapat digerakkan dengan bebas. Nah, itulah dia perbedaan dari ketiganya. Nah, selanjutnya sendi gerak terdiri dari yang pertama, sendi putar dapat digerakkan memutar. Contohnya, pertemuan tulang leher dengan tulang tengkorak. Kamu perhatikan pada gambar ya anak-anak. Yang kedua, sendi engsel dapat digerakkan satu arah saja. Contohnya, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Yang ketiga, sendi pelana dapat digerakkan kedua arah. Contohnya, pertemuan tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Nah, selanjutnya sendi peluru dapat digerakkan ke semua arah. Contohnya, pertemuan antara tulang panggul dan tulang paha. Dan yang kelima ada sendi geser. Dapat digerakkan menggeser, contohnya pada tulang-tulang pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan di antara tulang belakang. Kita masuk pada pembelajaran kedua. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, di sini kita akan membahas mengenai macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Nah, anak-anak, berikut ini beberapa penyakit atau kelainan yang terjadi pada rangka manusia. Nah, di sini tepatnya yaitu tulang. Nah, yang pertama, fraktura atau patah tulang merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit maupun otot. Selanjutnya yang kedua, osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Pengobatan osteoporosis dapat dilakukan dengan meningkatkan kepadatan tulang. Salah satu caranya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Selanjutnya, fisura atau retak tulang, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang keempat ada rakitis. Rakitis adalah penyakit pelemahan atau pelunakan tulang. Umumnya, penyakit rakitis disebabkan karena kekurangan vitamin D, magnesium, fosfor, atau kalsium. Ciri-ciri penyakit rakitis adalah kaki membengkok sehingga menyerupai huruf X atau O. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan sering terpapar sinar matahari pagi. Selanjutnya, lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis atau membengkok ke depan. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, coba kamu perhatikan gambarnya di situ ya, Nak. Nah, itu yang disebut dengan kelainan lordosis. Nah, selanjutnya ada skoliosis, merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Selanjutnya, kifosis, merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang.
Nah, anak-anak, agar kamu terhindar dari gangguan maupun kelainan pada tulang tersebut, maka kita harus mengerti ataupun memahami bagaimana posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Nah, di situ kamu boleh membaca wacananya pada halaman 137. Nah, wacana tersebut mengenai bagaimana posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Posisi dan sikap duduk yang benar adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai, sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Nah, meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama dan juga diperlukan melakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Untuk memenuhi kebutuhan cairan pada tubuh dapat menjaga kesehatan tulang kita, yaitu dengan minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Dan juga kamu juga harus bisa memilih meja dan juga kursi yang tepat. Nah, anak-anak, begitulah kira-kira isi dari wacana tersebut. Nah, agar kamu lebih paham lagi, kamu boleh membaca buku kamu ya anak-anak. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membaca bacaan lalu memahami isi bacaan tersebut. Nah, sekarang kita bisa menyajikan bacaan di atas menjadi sebuah komik agar menjadi lebih menarik. Lantas, apakah itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Kamu boleh perhatikan pada komik yang di samping ini ya anak-anak. Dan Miss rasa anak-anak sekalian sudah tahu ataupun sudah pernah melihat yang namanya komik ataupun membacanya ya anak-anak. Okay students, that's all for our lesson today. Now we have finished our lesson, but before it, it's better if we pray, okay? Now let us pray, close your eyes and put your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us. Bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke, nah anak-anak. Nah, jika kamu sudah menonton video yang tadi, Miss harap anak-anak semua jika belum mengerti ataupun belum paham, kamu boleh membaca buku kamu ya anak-anak. Oke, that's all for today students.